Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi dengan daring, dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum mulai pembelajaran, ibu mau mengucapkan terlebih dahulu. Kalian datang, berarti ya dia. Oke, langsung saja langsung ya untuk pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, ibu akan membahas mengenai hewan, jenis-jenis hewan yang bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Nah, makhluk hidup itu berkembang biak. Hidup berkembang biak, setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang bertelur dan bertelur melahirkan. Lalu, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang melahirkan disebut juga mamalia. Lalu, calon anak akan mendapatkan makanan langsung dari tubuh induknya. Itu untuk hewan yang mamalia. Lalu, proses itu disebut juga sebagai proses melahirkan. Setelah melahirkan, induk akan menyusui dan menjaga anaknya sampai bisa mandiri. Contohnya adalah seperti kucing, kelinci, paus, kelawar, ada juga sapi. Itu termasuk hewan yang juga akan disebut juga hewan yang melahirkan. Nah, ini salah satunya juga ada kelawar. Kelawar itu hewan mamalia yang melahirkan dan juga menyusui. Nah, untuk ciri-ciri hewan yang menyusui yaitu memiliki kuping susu, memiliki daun telinga, bentuk tubuh hewan. Vivipar adalah rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari manusia. Itu ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut juga ovipar. Apa aja sih? Telur itu akan tumbuh di dalam perut betina dan mendapatkan makanan langsung dari tubuh induknya. Lalu, calon anak mendapatkan nutrisi dari cadangan makanan yang ada di dalam telur dan dikeluarkan. Telur akan menetas. Setelah itu, contohnya seperti ayam, burung, katak, ikan, kuda laut, kuda laut, ya, itu contohnya. Nah, ini ada ikan nemo. Ikan nemo itu termasuk hewan yang ovipar atau bertelur. Jadi ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Contoh lain dari hewan ovipar yaitu seperti ayam, bebek, angsa, ternak, gajah, cicak, buaya, ikan lele, ikan bandeng, nyamuk, jangkrik, semut, belalang, elang, dan kangkung. Itu ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivitar. Calon anak yang berkembang dalam telur, pasti telur tidak dikeluarkan dari dalam tubuh induk yang melahirkan. Telur akan dikeluarkan ketika sudah menetas, jadi telur menetas dalam perut induknya. Setelah telur menetas, selanjutnya dikeluarkan seperti proses melahirkan. Proses ini disebut juga bertelur melahirkan. Contohnya seperti kadal, hiu, ikan pari, bunglon, kuda laut. Nah, ini salah satu hewan ovovivitar. Hewan ovovivitar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induknya. Itu di sini itu mempunyai cerita mengenai hewan yang bertelur, kisah hewan yang bertelur dan juga
ikan, itu kelinci dan kura-kura. Ini ceritanya fabel. Cerita ini menceritakan tentang sosok kelinci yang sombong. Kelinci menganggap dirinya sebagai binatang yang hebat karena memiliki kemampuan berlari paling cepat. Kesombongan si kelinci membuat dia ingin menantang kura-kura untuk beradu lomba lari. Karakter kura-kura yang rendah hati akhirnya menerima ajakan si kelinci. Tanpa mengetahui maksud di balik itu semua, pada suatu hari, hewan lain diajak untuk menjadi penonton dari perlombaan tersebut. Saat mulai berlari, kelinci langsung berlari kencang dan diiringi seorang penonton. Ia meninggalkan kura-kura yang berjalan kaki dan begitu lama. Kelinci melesat dan berlari sambil semakin mendekat garis finish. Hanya saja, kelinci berusaha untuk duduk di pinggir jalan dan bersantai sambil. Kelinci merasa yakin kalau kura-kura tidak bisa melakukan. Namun, ternyata kelinci tertidur pulas lebih lama dari yang direncanakan. Dan kura-kura pun menyusul serta menemukan semua. Kura-kura pun mendahului sampai ke garis finish dan memenangkan perlombaan. Kelinci yang sedang pun mendengar suara sorak-sorai dari para hewan lain. Kelinci pun merasa malu atas kesombongan tersebut. Pesan dari kisah kelinci dan kura-kura itu belajar untuk tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain. Perlu diingat bahwa semua adalah kemampuan. Nah, mungkin untuk hal ini, untuk materinya dapat disimpulkan untuk pembelajaran materi kali ini yaitu ada 3 kelompok hewan. Yang pertama ada hewan bertelur, hewan yang makan, dan juga ada hewan yang bertelur atau beranak. Ciri-ciri hewan ovipar atau hewan bertelur itu seperti tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai tanda susu, tidak menyusui anaknya seperti ayam, bebek, angsa, bangau, gagak, cicak, buaya, ikan lele, ikan bandeng, nyamuk, cangkrik, semut, belalang, elang, dan burung. Dan lalu yang kedua ada ciri-ciri hewan yang vivipar atau melahirkan. Ya, ciri-ciri hewan yang vivipar atau melahirkan ini seperti memiliki susu, memiliki daun telinga, menutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mammalian. Contoh hewan vivipar seperti kambing, sapi, kerbau, banteng, macan, singa, rujak, jerapah, kera, zebra, hingga kancil, kelinci, marmut, dan musang. Lalu ciri-ciri hewan ovovivipar yang bertelur dan melahirkan ada. Itu yang pertama, hewan ovovivipar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas anak hewan keluar dari tubuh ini. Lalu cadangan makanan yang diperoleh yaitu berasal dari embrio yang ada di dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induk. Contohnya seperti ikan hiu, pari, kembali, dan nah, setelah mempelajari mengenai cerita singkat, cerita fabel singkat mengenai tidak pura-pura dan setelah mempelajari pengelompokan hewan yang bertelur melahirkan dan bertelur melahirkan juga, di sini ibu akan yang kami terlebih dahulu sebelum memberikan tugas. Tidak ada ya. Dan untuk tugas untuk besok ibu ingin memberikan tugas kepada kalian semua yaitu mengenai yang pertama sebutkan cara berkembang biak hewan di bawah ini beserta alasan yang dimasuk ke dalam rambutnya atau beranak. Misalkan ini ayam, maksudnya hewan bertelur, kenapa? Alasannya, ciri-cirinya apa, kenapa bisa disebut hewan bertelur? Misalkan ini sapi disebut hewan bertelur juga, misalkan kenapa disebut hewan bertelur juga? Lalu berikan ciri-cirinya, terus kenapa dan alasannya. Nah, lalu tugas yang terakhir yaitu di sini dia punya sketsa gambar ikan hiu. Ikan hiu itu kan masuk ke dalam hewan yang ovovivipar atau hewan yang bertelur dan melahirkan. Nah, ibu ingin kalian semua untuk mewarnai sesuai dengan banyak ibu ingin apabila tidak ada yang menanyakan dan pendidikan ibu dan penjelasan materi
Terima kasih sudah mengikuti podcast dan sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, membantu bila ibu dan bapak ingat sebelum ini tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan ini. Terima kasih anak-anak. Semoga kita bisa bertemu di satu kali lagi dengan keadaan